sudah sampai di bulan kelima tahun 2020, bulan yang istimewa karena bertepatan dengan Ramadan. Bukan hanya itu saja yang membuatnya spesial, langit Mei ternyata akan dihampiri oleh berbagai peristiwa yang menarik untuk dinantikan. Serunya lagi, kamu bisa menyaksikan keindahan-keindahan tersebut dengan lebih mudah karena sebagian besar terjadi di waktu sahur dan buka puasa. Ada pula peristiwa yang terjadi tepat di Hari Raya Idul Fitri. Penasaran apa saja peristiwa yang dimaksud? Tapi sebelum lanjut jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info-info lainnya dari channel ini. 1. Puncak hujan meteor Eta Aquarid pada tanggal 5 Mei tahun 2020. Bulan ini dibuka dengan salah satu peristiwa langit yang cukup langka yaitu meteor ini terbentuk dari partikel yang ditinggalkan oleh komet Halley, komet yang hanya menampakkan dirinya sekali dalam 76 tahun. Sebenarnya hujan meteor ini terjadi dari tanggal 19 April hingga tanggal 26 Mei namun puncaknya berada pada Selasa tanggal 5 Mei tahun 2020. Untuk mengamatinya, kamu harus menemukan rasi bintang Aquarius, di sanalah titik radian atau titik kemunculannya. Sebagai bocoran, rasi bintang tersebut berada di langit bagian timur hingga tenggara. Kamu bisa mulai mengamatinya dari pukul 3 dini hari. Jadi kamu bisa meluangkan waktu saat sahur. Akan ada lusinan meteor per jamnya, termasuk beberapa bola api. Namun pastikan langitmu cukup cerah untuk bisa melihatnya lebih jelas. 2. Bulan purnama Milk Moon pada tanggal 7 Mei tahun 2020. Bulan purnama di kuarter awal tahun memiliki julukannya tersendiri. Jika April lalu ia dinamakan Pink Moon, pada Mei ini, kamu bisa memanggilnya dengan sebutan Milk Moon atau Flower Moon. Dilansir dari info astronomi, di tanggal 7 Mei tahun 2020, bulan akan berhadapan langsung dengan matahari di langit, sehingga seluruh permukaan yang menghadap bumi akan memantulkan cahaya. Si satelit ini biasanya mulai tampak pada pukul 17.45, siap menemanimu ketika berbuka puasa. 3. Puncak hujan meteor Eta Lyrid pada tanggal 8 Mei tahun 2020. Hujan meteor Lyrid terus menampakkan dirinya dari April lalu. Bagi kamu yang ketinggalan, kamu bisa menyaksikan puncaknya lagi pada tanggal 8 Mei tahun 2020. Tidak sebesar sebelumnya, tapi cukup indah untuk disaksikan di waktu sahur dan berbuka puasa. Carilah hujan meteor ini di konstelasi Lyra yang berada di langit bagian utara. Akan ada sekitar 3 meteor per jamnya. Jadi, kamu harus ekstra teliti saat mengamati Eta Lyrid. Agar lebih jelas, gunakanlah teleskop. 4. Asteroid Pallas menampakkan diri pada tanggal 11 Mei tahun 2020. Pallas, salah satu asteroid terbesar dan tertua di tata surya akan menampakkan dirinya pada tanggal 11 Mei tahun 2020. Pada saat itu, ia sedang berhenti bergerak untuk memutar balik orbitnya. Asteroid ini bisa diamati setelah tengah malam. Untuk mencarinya, kamu harus menemukan rasi bintang Sagittarius di langit bagian selatan. Pallas akan berada di atas puncak rasi bintang tersebut. 5. Bulan, Jupiter, dan Saturnus membentuk formasi pada tanggal 13 Mei tahun 2020. Selanjutnya, ada konjungsi antara bulan, Jupiter, dan Saturnus pada tanggal 13 Mei tahun 2020. Ketiganya akan tampak berdekatan dan membentuk formasi segitiga di langit malam. Jupiter akan berada di bagian atas, sedangkan Saturnus dan bulan berperan sebagai kaki-kakinya. Pemandangan ini dapat disaksikan mulai dari tengah malam. Namun momen puncaknya berada pada sekitar pukul 4.45, menurut prediksi dari info astronomi. Jika kamu bisa mengamatinya dengan teleskop, kamu akan melihat cincin Saturnus dan satelit Jupiter. 6. Konjungsi bulan dan Mars pada tanggal 15 Mei tahun 2020. Mars memang menjadi tamu bulanan di langit malam kita. Kali ini, ia akan datang di pertengahan bulan, yaitu tanggal 15 Mei tahun 2020. Tak sendirian, si planet merah tersebut akan ditemani juga oleh bulan. Keduanya akan tampak sangat dekat, hanya terpisahkan jarak 2 derajat ketika diamati dari bumi. Untuk mengamatinya, kamu harus menengok ke arah langit timur sekitar pukul 0.30 waktu setempatmu. Mars akan terlihat kemerahan di samping bulan sabit. 7. Merkurius dan Venus bertemu pada 21 dan tanggal 22 Mei tahun 2020. Coba keluarlah setelah matahari terbenam pada 21 dan tanggal 22 Mei tahun 2020. Di langit bagian barat laut, kamu akan melihat Merkurius dan Venus yang sedang berdekatan. Keduanya hanya terpisah jarak 1 derajat jika diamati dari bumi. Cukup mudah kok untuk membedakan keduanya. Merkurius akan berada di bawah dengan sinarnya yang redup.
Sementara Venus akan terlihat jauh lebih terang layaknya bulan sabit. Pemandangan ini cukup jarang terjadi, jadi pastikan kamu tidak melewatkannya. 8. Saatnya mencari hilal pada tanggal 22 Mei tahun 2020. Menjelang Idul Fitri, umat Islam selalu disibukkan untuk mencari hilal, yakni bulan sabit muda. Ini akan menandai pergantian bulan dalam penanggalan Hijriyah. Jika bulan tersebut terlihat di sore hari tanggal 22 Mei tahun 2020, maka keesokan harinya adalah tanggal 1 Syawal. Info astronomi menyatakan bahwa tanggal 23 Mei tahun 2020 merupakan fase bulan baru. Secara teknis, kita tidak akan bisa mengamati peristiwa langit yang satu ini tanpa bantuan teleskop. Sebab bulan tampak sangat redup karena ia memasuki fase bulan baru. Kalaupun terhalang dan tidak terlihat, maka puasa Ramadan digenapkan 30 hari, sesuai hukum yang berlaku. Biasanya warga Indonesia tinggal mengikuti keputusan pemerintah melalui sidang isbat. 9. Segitiga bulan, Merkurius, dan Venus pada tanggal 24 Mei tahun 2020. Bertepatan dengan hari kedua Idul Fitri, langit akan menyuguhkan peristiwa langit lainnya. Dilansir dari info astronomi, kamu akan melihat bulan, Merkurius, dan Venus membentuk formasi segitiga saat memasuki senja. Untuk mengamatinya, kamu harus memfokuskan pandangan ke arah langit barat. Ketiganya akan berada di dekat garis cakrawala. Jadi, tempat terbaik untuk mengamatinya adalah di pantai. Bulan akan tampak samar, Merkurius terlihat seperti titik yang bercahaya, sementara Venus bersinar terang. 10. Waktu terbaik mengamati gugus bintang M4 pada tanggal 28 Mei tahun 2020. Bulan yang spesial ini ditutup dengan penampakan gugus bintang M4 atau Messier 4. Yang membuat benda langit ini indah adalah sebagian besar bintang penyusunnya adalah bintang muda. Jika kamu tertarik untuk mengamatinya, coba tengok ke arah tenggara setelah matahari terbenam. Pastikan langit di sekitarmu cerah. Dengan begitu, jutaan bintang di M4 akan terlihat dengan jelas. Peristiwa-peristiwa langit itu tadi siap menemani kamu sepanjang Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri. Jangan lupa catat tanggalnya agar kamu gak ketinggalan. Semoga bisa menghibur kamu yang bosan di rumah saja dan tidak bisa bertemu dengan orang-orang terdekat. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya.